Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intan Kurniasari, NIM 2019-33041. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 6A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mirabilis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto, SSI MUR. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai perspektif global dalam visi politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang ada yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang pokok. Jenis hubungan antar negara ditinjau dari jangkauannya. Jenis jangkauannya yaitu ada regional, internasional, dan global. Jangkauan yang pertama yaitu ada regional, berupa jangkauan antar bangsa atau antar negara di suatu kawasan atau tetangga. Misalnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk jenis hubungan kedua yaitu internasional dengan jangkauan yaitu antar bangsa atau antar negara di berbagai belahan dunia. Nah, jenis hubungan yang ketiga yaitu hubungan global. Jangkauannya antar semua bangsa dan atau antara semua negara di dunia ini. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat ini diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara-negara lain secara terbatas. Akibatnya hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan juga masih terbatas. Nah, pada saat-saat awal Indonesia masih merdeka, perjuangan politik yang masih menjadi prioritas negara kita. Pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Keikutsertaan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Hal itu semua merupakan perjuangan politik. Kerjasama regional ASEAN dengan terbentuknya negara-negara ASEAN ini juga merupakan tahap lain dalam perjuangan politik yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia. Saat ini Republik Indonesia sudah memperhitungkan negara-negara lain dalam peraturan politik, termasuk negara-negara adikuasa. Secara global, Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politiknya, khususnya sebagai negara non-blok. Pembangunan politik di dunia internasional pada tingkat global telah membuahkan hasil berarti ya pada negara bangsa kita ini, negara Republik Indonesia tercinta. Dengan berpegang pada politik luar negeri dan yang bebas aktif, Indonesia terjun berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti di Kamboja, Filipina, Bosnia, Palestina, Israel, dan lain-lainnya. Kegiatan tersebut lebih memungkinkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama di politik luar negeri. Hal tersebut menjadi landasan kerjasama di bidang ekonomi juga. Kepercayaan negara lain termasuk negara adikuasa di bidang politik lebih membuka jalan kerjasama di bidang ekonomi. Bantuan ekonomi menjadi terbuka setelah terjadinya pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh negara Indonesia. Pembangunan Indonesia lebih menitik beratkan pada bidang ekonomi. Stabilitas dan kemampuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh terhadap kondisi politik global. Hal ini dapat kita hayati tentang dampak Konferensi Asia Afrika.
Pimpinan dan pengaruh Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB terhadap kebangkitan di Asia dan Amerika Latin atau negara-negara selatan pada umumnya, kebangkitan negara-negara selatan membutuhkan perhatian negara-negara utara. Negara-negara yang terakhir ini tidak lagi mengabaikan negara-negara. Peranan dan keberhasilan politik negara Indonesia telah bergema secara global, baik di negara-negara selatan maupun di negara-negara utara termasuk negara adik kuasa. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara-negara lain, khususnya di negara yang telah maju, lebih ironis lagi di negara-negara adik kuasa. Perkembangan di Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, Jerman, Jepang, dan seterusnya selalu ada pengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, Indonesia harus memperhitungkan kecenderungan dan peluang yang akan terjadi akibat perubahan di negara lain. Perubahan pada politik seperti yang dialami negara-negara Eropa Timur dan yang lainnya membawa dampak luas pada tatanan global yang tidak hanya mengangkat bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, dan iptek. Mau tidak mau, kenyataan itu berpengaruh terhadap wawasan politik di negara Indonesia. Perspektif global dari perubahan peta politik membawa dampak terhadap berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai perspektif global dalam visi politik. Semoga dapat memberi pengetahuan yang lebih kepada kalian semua yang menonton video saya. Apabila ada saran atau kritik bisa disampaikan pada kolom komentar. Dan apabila saya mengucapkan salah kata, saya mohon maaf. Video ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya pamit. Bye-bye.